Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Gupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pada malam ini saya mau menanggapi pertanyaan dari Mas Kirno Hanan ya. Mas Kirno Hanan ini bertanya tentang apa ya? Mungkin yang dimaksud ini ya alis ya, kayak apa itu yang di pinggiran mata itu, kulit yang di pinggiran mata ya. Kalau nggak salah pemahaman saya terhadap pertanyaannya Mas Kirno Hanan itu maksudnya alis merah ya. Mas Kirno menanyakan bagaimana dengan alis merah ya. Sebenarnya saya sudah menjawab di kolom komentar, tapi saya merasa tidak puas dengan jawaban saya sendiri ya. Karena saya pikir kalau jawaban dengan tulisan itu kadang-kadang maksudnya tidak tersampaikan ya. Jadi saya takut nanti Mas Kirno Hanan kurang puas ya. Jadi saya akan mencoba menjawabnya dengan konten ya, agar bisa lebih bisa diterima ya, dan bisa sampai pesan yang saya sampaikan. Setahu saya, sepanjang sepengetahuan saya, kalau alis merah itu biasanya dia ada rambun gresiknya ya Mas Kirno. Dan juga teman-teman semua yang kalau teman-teman menemukan burung yang kelopak matanya merah itu karena dia bawaan dari rambun gresik ya. Biasanya kalau rambun gresik itu yang terbawa dalam bentuk fisiknya atau anatominya itu biasanya di paruh, kemudian di kepala, kemudian di mata, di kelopak mata itu, di alisnya, kemudian juga kadang terbawa di warnanya yaitu merah, dan juga kakinya biasanya agak panjang ya. Itu biasanya ciri-ciri rambun gresik. Dan nanti biasanya kalau zaman dulu, zaman kakek-kakek saya itu biasanya badannya Jawa ya, sama bulunya itu tebal, cenderung ke Jawa ya. Jenis-jenis burung Jawa itu biasanya tebal-tebal. Kemudian kalau ini ya, di paruh itu dia kadang bisa merah atau bisa putih atau bisa hitam, tapi ciri utamanya gresik itu dia paruhnya tipis, kering, panjang ya. Tapi biasanya kalau sudah rambun Jawa dia agak memendek, dia tidak panjang sekali. Dia sebenarnya panjangnya sedang. Kalau untuk rambun Surabaya itu lebih panjang, baru kalau rambun gresik, burung gresik itu dia lebih pendek sedikit. Kalau burung Jawa itu pendek sekali ya. Makanya kalau dirambunkan dengan Jawa itu paruhnya agak memendek tapi tetap tipis ya, tipis. Untuk ukuran burung Jawa tetap dia lebih panjang. Jadi sedang lah. Saya bisa mencontohkan sebenarnya, tapi karena hujan ya, dari tadi siang hujan, jadi saya nggak bisa ambil contohnya. Tapi biasanya begitu ya Mas Kirno Hanan, itu kelopak merah itu karena dia bawaan rambun gresik. Nah, sedangkan kelebihan dari rambun gresik ini dia mudah sekali diklepek ya, alias nyetilan ya. Setiap burung yang rambunnya gresik itu biasanya mudah cetilan. Kemudian karena emosi ya, emosinya tinggi ya kalau model jenis-jenis gresik itu. Jadi begitu dapat klepek, kadang-kadang bukan cewekannya dia langsung beding begitu. Makanya kalau burung-burung yang paruhnya tipis itu, lurus tipis itu biasanya giringnya bagus sekali.
karena mungkin itu memang emosinya burung gresik itu tinggi ya, jadi dia giringannya bagus, dapat klepek langsung beating gitu ya. Itu beberapa kelebihannya untuk burung gresik ya. Tapi kalau untuk kekurangannya yang sering saya dapatkan itu ya, kelebihannya itu justru bisa dijadikan kekurangan kalau untuk rumahan ya, karena dia dimanapun diklepek dia akan turun. Tapi kalau untuk kolongan misalnya, mungkin dia cocok sekali ya, karena kekurangan burung gresik itu, salah satu kekurangannya itu dia hanya bisa dilepaskan satu arah ya. Nah itu saya rasa kalau untuk burung kolongan jadi kelebihan ya, maksudnya dia jadi lebih gampang karena dia kalau lepasan burung kolongan kan satu arah terus ya, tidak diputar-putar ya. Kalau rambon Jawa atau Jawa walaupun habis dilepas ke selatan, dilepas ke utara tetap pulang ya. Tapi kalau untuk gresik itu enggak ya. Coba Mas Kirno Hanan perhatikan kalau burung-burung kolongan atau burung-burung yang Anda tahu gampang diklepek alias motes alias nyetilan kalau bahasa Jawanya itu, pasti dia rambonan gresiknya ada ya, tampak jelas ya. Baik itu biasanya di paruh yang paling menentukan itu untuk nyetilannya itu. Walaupun nanti kalau untuk burung nyetilan didukung juga badannya ya, badan, kelenturan tubuhnya, kemudian ciri-ciri lain yang pernah saya ungkapkan di video-video yang dulu-dulu ya. Video awal saya pernah mengupload tentang ciri-ciri burung yang gampang diklepek ya. Silakan Anda scroll ke bawah. Itu salah satunya itu ya, di cucuan itu menentukan dia nyetilan atau tidaknya. Nah untuk mata merah ini sebenarnya sih menurut saya juga kelopak mata merah itu sebenarnya juga tidak pengaruh ya kalau menurut saya. Artinya karena dia cuma bawaan dari ini ya, dari rambonan ya. Kalau orang-orang di sini akhirnya menyimpulkan bahwa kalau kelopaknya merah itu dia celap-celup. Celap-celup itu gampang diklepek di mana saja, bukan di rumahnya, bukan cewekannya juga buat ngelepek bisa turun itu burung itu, kecuali kalau dia mungkin sudah lama ya, untuk koman udah lama mungkin dia bisa lewat ya, maksudnya nggak diklepek pun dia nggak mau turun. Tapi kalau dia masih baru biasanya dia akan langsung turun. Makanya kalau yang model kayak gitu itu saya cenderung cocok sekali untuk kolongan. Jadi sebaiknya cari aja untuk kolongan itu yang rambon gresiknya itu cocok ya kalau Anda bermain kolongan ya Mas Kirno Hanan. Dan juga teman-teman sekalian, ini rekomendasi saya berdasarkan pengamatan ya, bukan berdasarkan pengalaman yang mendalam ya. Karena kalau saya lihat itu rata-rata burung-burung kolong itu pasti rambonannya gresik Jawa rata-rata saya lihat. Kemudian badannya kalau yang sampai bor itu biasanya badan-badan pos ya, tulangannya kasar, rengkot kasar ya. Kalau untuk yang rambon-rambon Jawa gresik itu biasanya badannya halus, kemudian dadanya rapat, sayapnya itu rapat ke badan, itu biasa lo 1-2-nya keren. Tapi untuk bawaannya kadang-kadang kurang kenceng ya, kurang dor gitu ya. Tapi kalau badannya rapat kemudian tulangannya agak besar, agak kasar sedikit aja, jangan terlalu kasar, mungkin dia di bawahnya pun bagus ya. Ini cuma sekedar referensi ya Mas Kirno dan juga teman-teman sekalian yang pingin bermain kolong. Kalau ada burung rumah bawa juga ke kolong. Pokoknya kalau kita mau sabar telaten melatih, saya rasa tetap bisa ya. Ada pengalaman-pengalaman yang membuktikan dari teman-teman saya bisa, dan yakinlah bisa. Jangan sampai keinginan kita terhalang misalnya karena wah saya nggak punya burung kolongan, saya mau beli burung kolongan, dananya nggak cukup, yang ada di rumah bawa saja. Pokoknya kita yakin
sing penting yakin gitu. Oke, semoga ini bermanfaat sebagai referensi untuk permainan burung sesama hobi saya, Anda, dan juga teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang sudah menemukan channel saya, silakan like, comment, subscribe. Yang baru menemukan juga silakan like, comment, subscribe supaya channel ini tambah maju dan semakin banyak tips-tips yang saya akan sampaikan untuk teman-teman sekalian yang mungkin sedang mencari referensinya. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.